Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati berkat yang tercurah dari Tuhan kita. Terlepas dari setiap pergumulan hidup kita, setiap tantangan kita, bahkan setiap permasalahan kita. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki suatu cara yang indah buat membuka setiap jalan kehidupan kita. Bahkan setiap permasalahan kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan tak pernah gagal, bahkan Tuhan tidak pernah lalai, bahkan Tuhan tak pernah terlambat, bahkan Dia selalu menepati janji-janjinya bagi kita. Mari kita saatnya mengucap syukur, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita mau memuji dan menyembah-Nya.
Berkat-Mu selalu baru, ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari Terima kasih Bapa, pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu yang tercurah bagi hidup kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa, yang membawa kami, menuntun kami lebih dekat dengan Engkau Bapa. Berkati Tuhan yang membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang terus berotoritas di dalam kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Di bulan ini tema gereja kita adalah everything is okay. Semuanya akan baik-baik saja, atau semuanya pasti baik-baik saja. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengatakan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mengucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Saudara. Dan dalam segala keadaan mengucap syukurlah selalu kepada Allah Bapa, karena kita sudah bersatu dengan penguasa kita Kristus Yesus. Amin. Jadi mengucap syukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik-baik saja,
Tetapi mengucap syukur itu dikatakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam segala keadaan. Segala keadaan merujuk kepada keadaan yang baik maupun buruk. Persoalannya adalah kita sebagai manusia lumrahnya adalah ketika kita memperoleh sesuatu yang berat, memperoleh masalah, memperoleh sesuatu yang tidak kita inginkan, seringkali kita tidak mau bersyukur. Justru sebaliknya, seringkali kita mengumpat, seringkali mungkin kita berkata-kata yang tidak baik, bahkan melukai orang yang mendengarnya. Bahkan juga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ya, terjadi perlawanan-perlawanan di dalam diri kita karena kita tidak mempunyai kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau tidak mengucap syukur di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan bisa berkata everything is okay. Ada satu buah kesaksian pujian yang sangat memberkati saya. Pastor William Kauntu pernah menciptakan satu buah lagu, dan lagu itu sering didengar oleh seseorang yang Pastor William Kauntu juga tahu itu lagu itu didengar oleh temannya begitu. Dia memiliki sakit yang kronis, sakit yang susah disembuhkan. Kalau tidak salah jantung atau apa, sudah stadium akhir sehingga dia hanya bisa berbaring di rumah sakit. Dan akhirnya dia mendengar lagu pujian itu. Kemudian dia mulai membuka diri dan mulai mengucap syukur. Dia bersyukur. Sekarang doanya dirubah. Dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Ada tuntutan yang dilakukan oleh seseorang ini. Tapi setelah mendengarkan lagu pujian tentang ucapan syukur itu, dia mulai diketuk oleh Tuhan. Kemudian mengucap syukur. Dia bersyukur dia bisa mengalami sakit ini. Dia bersyukur dia bisa mengalami keadaan yang sedemikian rupa itu. Dan akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, orang ini sembuh. Orang ini mendapatkan mujizat daripada Allah. Dan kemudian bercerita kepada Pastor William Kauntu. Dan kemudian menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengarnya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita fokus pada masalah itu. Kita berdoa, kita tengking masalah itu. Kita berdoa supaya kita lalu daripada masalah itu. Kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan untuk melalui masalah itu. Tetapi kita lupa, kita harus mengucap syukur ketika kita sudah mendapatkan masalah itu. Memang tidak gampang, saudara. Memang tidak gampang. Saya pribadi juga berusaha. Saya pribadi juga belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi, saudara, ketika engkau mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, yang keluar dari mulutmu, yang keluar daripada hatimu ketika menghadapi masalah adalah mengucap syukur. Kenapa? Saya ingat satu kalimat dari Ketua Sinode kita, Pastor Adi Sutanto. Beliau pernah berkata demikian. Segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita jalani, itu semuanya tidak terlepas dari kepeduliannya Tuhan. Semua yang kita hadapi, semua yang kita alami, proses-proses ini semuanya tidak terlepas dari kepeduliannya Tuhan. Dia peduli dengan setiap kita. Dia peduli dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi mari bersama ketika menghadapi problem, ketika menghadapi masalah, mengucap syukurlah. Mengucap syukur juga dengan jelas, ya. Tidak hanya Tuhan aku bersyukur,
Tetapi detail, bersyukur karena apa? Oh, bersyukur karena ada dititipkan sakit penyakit, atau bersyukur melalui proses ini, atau bersyukur melalui proses itu, disampaikan kepada Tuhan. Dan saudara lihat, ketika kita turun tangan ya, ketika firman Tuhan selanjutnya katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ketika kita takut, kita merendah, Tuhan kan ditinggikan. Tuhan yang akan ambil alih masalah-masalah kita, problem-problem kita, dan Dia akan menolong setiap kita. Maka saudara, everything is okay, semuanya baik-baik saja manakala engkau pandai mengucap syukur di dalam segala hal, serta engkau merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Setelah engkau mengucap syukur, hendaklah engkau juga rendah hati kepada siapapun. Jangan memandang remeh orang lain, saudara. Jangan sekali-kali memandang remeh orang lain, tetapi saling menghormati. Itu sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Allah Bapa kita. Saya yakin percaya Dia Allah yang sangat baik. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu pengen gagi apa ya? Pengen segera untuk menolong kita. Tetapi Tuhan kan lihat kita, Tuhan lihat respon kita, Tuhan lihat iman kita. Kalau tiba-tiba kita ditolong, siap enggak saudara mendapatkan itu? Maka Tuhan melihat itu. Dan kalau waktunya sudah tepat, Dia Allah yang akan menolong. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, everything is okay. Semuanya baik-baik saja. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan peringatan untuk kami senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal kami mau mengucap syukur Tuhan. Ajari setiap kami, sehingga kami boleh melakukan bagian kami. Untuk kami mengucap syukur, untuk kami merendahkan hati, untuk takut akan Engkau. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat sidang Jumat yang setia dengan doa pagi online. Tuhan berkati dengan luar biasa usaha pekerjaannya, kesehatannya, keluarga besarnya dalam covernya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kegiatan pagi hari ini sampai malam nanti dan sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.